Halo semuanya, balik lagi bersama gua Amin. Di video kali ini gua bakalan bahas sebuah film seru yang berjudul Endless Love. Film ini dirilis pada tahun 2018 dan tak ketinggalan gua selalu mendoakan agar kalian sehat dan bahagia bersama keluarga-keluarga kalian di sana. Daripada kelamaan, langsung saja kita ke pembahasan filmnya. Film dibuka di jalan berbukit di Cina di mana seorang wanita meminta tumpangan karena tampak seolah-olah mobilnya mogok. Seorang sopir truk dengan penuh semangat menawarkan untuk membantunya. Akan tetapi wanita itu mengabaikannya karena berpikir dia itu CABUL. Tak lama setelahnya seorang pria tampan tiba dan si wanita itu memilih untuk meminta bantuan kepadanya. Tetapi sayangnya keputusannya ternyata berakibat fatal ketika dia menemukan tangan manusia yang dimutilasi di dekat tempat duduknya. Ini membuktikan bahwa pria yang tampak tidak bersalah itu sebenarnya adalah pembunuh berantai. Pada menit berikutnya dia menghentikan mobilnya. Lalu kemudian si pria tampan itu menghabisinya dengan kunci Inggris yang ia pegang. Beberapa hari kemudian, sebuah bus umum yang berisi beberapa penumpang melakukan perjalanan melalui jalan yang sama. Wang, seorang agen asuransi, memberitahu supir bernama Tony tentang bagaimana seorang wanita hilang beberapa hari yang lalu di tempat ini. Pengumuman di radio memberitahu semua orang bahwa telah terjadi kecelakaan serius di persimpangan terdekat. Karena pengumuman itu, akses jalan diblokir. Salah satu penumpang bernama Lee menyebutkan bahwa dia harus mencapai pekerjaannya tepat waktu. Sehingga pengemudi Tony menyarankan agar mereka mengambil jalan memutar melalui off-road. Semuanya tidak ada yang keberatan dengan keputusan tersebut. Perjalanan yang terkutuk dimulai sepanjang jalan mereka memasuki terowongan gelap. Tony ungkapkan bahwa dia belum pernah menemukan terowongan sepanjang ini, namun dia terus mengemudi. Tapi tiba-tiba seorang pria misterius datang di jalan dan memaksa bus berhenti. Semua orang ketakutan dengan apa yang dia lakukan di tengah terowongan yang gelap. Tetapi pria itu ternyata calon penumpang dan dia juga ingin naik bus. Lee yang sedang membaca koran menemukan bahwa pria misterius itu adalah buronan. Jadi dia diam-diam mengeluarkan pisau untuk perlindungan nantinya. Ada 3 wanita di bus yang bernama Sarah, seorang calon model, dan Jing, seorang wanita hamil. Untuk anak-anak, sepasang saudara kembar bernama Park dan Pang. Park tampak autis tetapi saudara perempuannya selalu ada untuk menjaganya. Setelah 20 menit mengemudi, bus masih di dalam terowongan. Sehingga Tony mulai curiga ada sesuatu. Yang dia tahu itu terowongan terpanjang di negara ini hanya sepanjang 11 km yang memakan waktu sekitar 10 menit untuk menyeberang. Sehingga Tony dan semuanya memutuskan untuk berbalik dan kembali ke tempat asal mereka masuk di terowongan itu. Sangat mengejutkan, bahkan setelah 30 menit perjalanan dengan kecepatan penuh, pintu masuk tidak muncul. Tony menghentikan bus dan semua orang keluar untuk memeriksa. Dengan aneh, Jing yang hamil menemukan ponselnya yang secara tidak sengaja dia jatuhkan sekitar 1 jam sebelumnya di dekat pintu masuk. Ini membuktikan bahwa terowongan itu tidak biasa. Ketika semua orang mulai panik, Lee mengambil alih situasi dan memberitahu semua orang untuk tenang. Dia juga memutuskan untuk berjalan kaki selama beberapa jam untuk mencari bantuan. Tetapi karena sangat mudah tersesat di terowongan, dia ingin mengambil tali panjang untuk navigasi yang lebih baik. Lee akan membawa salah satu ujung tali dan berjalan, sementara ujung lainnya akan dipegang oleh Wang. Pria misterius yang menghentikan bus sebelumnya juga mengungkapkan keinginannya untuk bergabung dengan Lee. Sepanjang jalan keduanya memperkenalkan satu sama lain. Nama pria misterius itu terungkap dia bernama Qian. Namun dia tidak berbicara tentang pekerjaan atau keluarganya. Setelah beberapa saat terowongan mulai berkabut. Dan penumpang berada di dekat bus melihat 2 sosok mendekati mereka. Mereka bersiap-siap untuk menghadapi apapun yang menghadang mereka. Tetapi yang mengejutkan, sosok itu ternyata tidak lain adalah Lee dan Qian. Entah bagaimana mereka kembali berakhir di tempat dari mana mereka lepas landas. Semuanya menjadi lebih aneh di sini. Ketika Wang masih memegang salah satu ujung tali, dia mengalami tarikan.
Chen menemukan jari yang terputus yang mengait di satu benang. Chen yang kebingungan menarik tali yang ia pegang. Lalu kemudian tali yang dipegang Wang tertarik, yang dimana itu menandakan kalau tali yang Wang pegang sama dengan tali yang Chen tarik. Terowongan itu lurus tetapi tetap mengarah orang ke tempat yang sama, lagi dan lagi seperti lingkaran tak berujung. Semuanya baru menyadari kalau mereka terjebak. Li menyarankan semua orang mengumpulkan makanan mereka dan menjatahkannya dengan bijak. Kemudian keempat pria itu pergi untuk memeriksa tempat itu, sementara 3 wanita dan Park beristirahat di dalam bus itu. 30 menit berlalu. Ketika Jing bangun, dia menemukan bahwa seluruh bus tertutup debu. Karena terkejut, dia membangunkan semua orang dan dengan cepat bergegas keluar. Pada saat yang sama, para pria juga tiba menemukan busnya dalam kondisi bobrok. Tony segera pergi untuk memeriksa makanan tetapi menemukan bahwa semuanya telah menjadi busuk. Ini membuktikan bahwa tidak hanya memiliki terowongan yang tak berujung, tetapi waktu juga bergerak sangat berbeda di sini. Ketika mereka kembali ke bus, peta seluruh terowongan sedang menunggu mereka. Tampaknya seseorang menjatuhkannya dan pergi tanpa jejak. Li menyimpulkan bahwa seseorang sedang bermain dengan mereka. Peta itu diletakkan di atas meja dan mulai menganalisis tempat yang mereka hinggapi. Saat itu tiba-tiba lampu padam dan kejadian aneh terjadi. Di saat itu, Li telah menghilang. Sebagai gantinya, jejak berdarah terlihat dan diikuti semuanya. Para misterius Chen telah mengikuti jejak darah tersebut hingga mereka semua sampai di titik darahnya menghilang. Chen menemukan dinding yang kelihatannya itu adalah dinding yang terbuat dari kayu. Chen membongkarnya dan mereka menemukan ruangan aneh yang memiliki banyak gambar buronan. Park keliling dan tak sengaja melihat tangan terputus yang ada di dalam kotak berlampu. Chen teringat dengan satu jari yang ia temukan tadi di terowongan. Chen menemukan sebuah rekayasa diagram tempat itu, menunjukkan bahwa ada 6 terowongan terpisah secara total dengan satu mengarah ke yang lain. Chen menjelaskan bahwa untuk melarikan diri mereka harus menyeberangi ke 6 terowongan. Ia juga mengasumsikan bahwa ruangan rahasia ini akan memiliki pintu masuk yang akan mengarah ke terowongan yang lain. Semuanya terus mencari jalan di ruangan itu. Mereka menemukan kalender aneh dengan semua tanggal menunjukkan tanggal 15 Juli. Chen menyadari bahwa itu adalah petunjuk. Ketika Chen merobek kalender dari dinding, pintu kayu rahasia terungkap. Setelah semua orang meninggalkan ruangan itu, televisi di ruangan mulai menunjukkan seorang wanita yang telah terperangkap di dalam gua kecil berisi air. Berikutnya mereka memasuki terowongan kedua. Yang anehnya juga bus mereka diparkir di tempat yang sama persis. Tetapi setelah memeriksanya, mereka menyadari bahwa terowongan itu sama persis namun di zona waktu yang berbeda. Mereka dengan cepat menuju ke dalam bus yang sekarang dibungkus dengan kawat berduri dan mulai mencari makanan. Yang mereka temukan sekotak mie instan, tetapi saat ini pengemudi Tony menjadi bermusuhan dan serakah. Dia menemukan pistol di salah satu kursi dan mengancam yang lain untuk menyerahkan semua makanan yang mereka miliki. Karena takut akan nyawa mereka, satu persatu dari mereka mematuhinya. Waktu terus berjalan dan mereka semua merasa lapar. Beberapa saat Sarah tidak tahan rasa lapar lagi. Jadi dia pergi ke Tony dengan kesepakatan dengan imbalan sebungkus mie instan dia bersedia menjual tubuhnya. Tony segera setuju dan keduanya bercinta dengan penuh gairah. Saat mereka melakukannya, Wang menyelinap ke dalam bus dan mengambil satu makanan untuk dirinya sendiri. Tak sengaja Wang membuat suara hingga Tony menyadarinya. Tony tahu keberadaannya dan terus memukulinya. Tetapi sebelum dia dapat menghabisi Wang, seseorang menikamnya dari belakang. Wang meminta bantuan kepada Chen untuk melihat Tony. Tiba di tempat kejadian, Chen terkejut melihatnya dan sebelum Tony mati, dia menunjuk ke arah Chen. Sarah menuduh kalau itu ulah Wang. Namun Wang tidak mengakuinya karena memang bukan dia pelakunya. Wang ini tidak peduli dan dia mulai mencari sebungkus makanan yang dia jatuhkan sebelumnya.
Ketika dia berjongkok di bawah bus, dia menemukan lubang got. Lalu kemudian mereka segera mendorong bus dan memasuki lubang itu. Mereka mencapai kamar misterius lain yang ini juga memiliki beberapa gambar aneh dan menemukan bagian tubuh manusia yang dimutilasi. Televisi menunjukkan wanita yang perlahan tenggelam di dalam gua kecil. Mereka mengabaikan hal tersebut. Mereka mencari jalan keluar. Lagi dan lagi menemukan kalender yang sama di sana. Saat mencopot kalendernya, pintu rahasia lain terungkap. Segera semua orang melewati dan mereka akhirnya mencapai terowongan ketiga. Tetapi yang mengejutkan, terowongan ini basah dan lebih gelap dari sebelumnya. Bus juga ada di sana tetapi telah dikuasai oleh hewan pengerat dan ular. Mereka melihat meja yang terlihat ada tengkorak yang persis seperti mereka. Chen membuka penutup makanan dan isinya adalah tengkorak. Putus asa untuk makanan, Wang makan mie busuk. Dia menyesal langsung melihatnya dalam kondisi ini. Jing kasihan padanya dan memberinya biskuit. Tapi Wang menjadi semakin agresif dan meminta seluruh makanannya. Jing menolaknya. Secara mengejutkan, Wang mengeluarkan pistol dan mencuri makanan semua orang di bawah todongan senjatanya. Chen melihat waktunya terus berjalan. Mereka melanjutkan perjalanannya untuk menemukan jalan keluar. Chen memasuki ke sebuah ruangan yang ternyata ruangannya selalu mirip dengan ruangan yang mereka temui sebelumnya. Mereka kembali melihat televisi yang isinya wanita hampir tenggelam. Tapi televisi itu ditembak oleh Wang. Wang menyimpulkan bahwa mereka akan menemukan jalan rahasia setiap kali salah satu dari mereka mati. Misalnya mereka menemukan tembok ketika Li diculik dan lubang got ketika Tony ditikam. Maka Wang mengancam akan menembak salah satu dari mereka. Chen mencoba menenangkannya tetapi Wang tidak mendengarkan. Di saat Sarah akan mati di tangan Wang, Sarah berkata kalau dia akan dandan cantik untuknya. Pada saat itulah Sarah bergegas untuk berdandan. Wang semakin gila dan akan membunuh satu dari mereka untuk mendapatkan jalan keluar. Wang tidak kehabisan akal. Dia mengambil bongkahan kaca dan langsung menyekap Jing. Wang meminta pistolnya untuk dikembalikan. Tidak tinggal diam, Chen berhasil merebut pistol dari tangannya. Sebaliknya, dia memerintahkan Jing yang tidak bersalah untuk menembak Chen ke bahunya. Nah, setelah menembak Chen, Wang membawa Pang ke kamar terdekat dan mulai memukuli Pang. Pak terus memainkan kubiknya dan segera menolong Pang. Namun naasnya, Paklah yang menjadi sasaran Wang. Ketika Pang mencoba menyelamatkan saudara laki-lakinya, Wang secara brutal melenyapkan dengan menembakinya beberapa kali. Pak hanya bisa menangis saat saudara perempuannya perlahan menghembuskan napas terakhirnya. Wang yang tidak terkendali kemudian mencoba mencekik Sarah. Tetapi sebelum dia bisa melakukannya, seseorang menusuknya. Sarah yang muak kepada Wang akhirnya mencabut pedang yang tertancap di perutnya. Lalu kemudian Sarah menuntun Park untuk membalaskan dendam saudara perempuannya. Setelah membunuh Wang, akhirnya jalan rahasia muncul di balik kaca. Mereka mencapai terowongan keempat yang merupakan terowongan psikedelik. Saat itu Jing bersalin dan bersandar di sisi dengan Park. Sementara Chan dan Sarah yang terluka harus menyelidiki bus. Tidak tahu mengapa Sarah malah ingin membunuh Chan. Namun tak sengaja Sarah melihat sosok yang membuatnya takut. Tempat psikedelik itu membuat Sarah berhalusinasi dan dia mulai melihat orang-orang yang mati. Dia keluar dari bus dan menuju ke arah yang berlawanan, di mana beberapa mayat tergeletak di sekitar sana. Dia melihat sebuah cermin dan ketika dia menatapnya, seseorang mendekatinya dari belakang dan menghabisinya. Sementara Chan kembali ke Jing yang telah melahirkan bayi laki-laki. 3 sisanya kemudian melanjutkan perjalanan, tetapi di sepanjang jalan terungkap bahwa anak laki-laki itu telah meninggal. Chan mencoba meyakinkan Jing untuk terus berjalan, tetapi saat itu dia mengeluarkan pisau dan menikamnya sampai mati. Secara mengejutkan, setelah beberapa saat dia bangun di sebuah komplek rahasia.
Tampaknya dia terbangun dari semacam eksperimen. Kemudian kita dibawa ke pertemuan militer rahasia. Disinilah semuanya akhirnya terungkap. Jenderal Angkatan Darat mengungkapkan bahwa pembunuh berantai telah tertangkap. Masalahnya adalah bahwa dia ditangkap dari kecelakaan mobil dalam keadaan benar-benar memilukan dan sekarang dia telah jatuh koma. James telah menculik dan membunuh beberapa wanita. Tetapi satu tertentu bernama Sierra dikabarkan masih hidup. Masalahnya adalah bahwa tidak ada yang tahu di mana dia dikurung, kecuali si pembunuh berantai itu sendiri. Dan karena dia koma, dia diimpus. Untuk menginterogasinya, maka militer telah memutuskan untuk bekerja sama dengan Institut Penelitian Otak terbaik di negara ini. Rencana mereka adalah melakukan transfusi memori dengan James untuk memasuki alam bawah sadarnya. Dan akhirnya mencari tahu tentang keberadaan korban kemarin. Seorang psikoterapis yang luar biasa dari institut akhirnya masuk ke kesadaran James dan menemukan petunjuk tertentu. Psikoterapis terungkap tidak lain adalah Chen sendiri. Salah satu jenderal tentara kemudian menugaskan bahwa mereka perlu memiliki keyakinan pada Chen karena dia di atas segalanya. Lebih peduli tentang keselamatan korban, ternyata korban Sierra tidak lain adalah istri Chen. Disinilah semua kejadian mulai masuk akal. Karena semua yang kita lihat tadi terjadi di alam bawah sadar James. Namun pekerjaan Chen masih jauh. Selesai dari percobaan kemarin, dia berhasil menemukan petunjuk awal dari kalender di dinding bahwa istrinya dipenjara di dekat sungai Xiang. Tetapi situasinya kritis karena hujan deras dalam 36 jam ke depan. Semua gua di kedua tepi sungai akan sepenuhnya dibanjiri oleh sungai yang naik sehingga membahayakan kehidupan Sierra. Sebagai akibatnya, Chen perlu memasuki alam bawah sadar James sekali lagi, sehingga dia dapat menemukan lebih banyak petunjuk tentang lokasi tempat Sierra disekap. Malam itu ketika Gen sedang duduk sendirian, Chen mendekatinya untuk menanyakan tentang kemajuan Chen. Kemudian dia mulai berbagi pengalamannya di dalam kesadaran James dan mengingat bahwa tanggal 15 Juli sering muncul di kalender. Dia menjelaskan bahwa itu adalah tanggal di mana kedua orang tua pembunuh berantai meninggal. Pada hari yang menentukan itu, ayahnya mengetahui bahwa ibunya berselingkuh dengan seorang supir. Itu mengakibatkan pertengkaran besar antara keduanya yang berakhir dengan ibunya menikah ayahnya. Tiba-tiba setelah hilangnya kepribadian ini mengakibatkan kekacauan situasi. Kepribadian ketiga dan keempat adalah Wang dan Sarah yang menyerupai proyeksi batin James tentang ibu dan ayahnya sendiri. Ayahnya adalah seorang salesman asuransi, sedangkan ibunya adalah model yang menyedihkan. Ketika sang ayah kasar kepada James, ibunya tidak peduli banyak tentang dia dan malah berakhir berselingkuh dengan sopir. Tetapi ada satu lagi kepribadian adalah kepribadian yang paling ganas dan selalu tersembunyi dalam kegelapan. Ini adalah kepribadian yang diam-diam membunuh Lee, sang sopir, Tony, dan Wang. Chen kembali dibawa ke berbagai bagian bawah sadarnya di mana berbagai peristiwa dalam hidupnya sedang dimainkan. Tempat dibawa ke bioskop di mana dia menemukan kejahatan nyata. Ternyata alam bawah sadar James sangat kacau dan jahat sehingga orang yang melihatnya juga mulai berpikir seperti pembunuh berantai. Chen yang jahat mengungkapkan bahwa dia tidak ingin Sierra diselamatkan. Begitu dia membunuh orang-orang di dalam terowongan satu persatu termasuk bayi yang baru lahir. Tiba-tiba anak laki-laki autis yang ketakutan muncul di panggung dan begitu juga istri Chen. Park perlahan mendekati Sierra untuk membunuhnya, tetapi pada saat terakhir dia mundur. Ini adalah kesempatan sempurna Chen asli mendekati anak laki-laki yang ketakutan dan memintanya untuk bangun dan memberitahu pihak berwenang tentang lokasi istrinya. Secara mengejutkan, Park setuju dan berjalan pergi. Kemudian Chen jahat membawanya ke pengaturan yang berbeda. Dengan keduanya bersiap-siap untuk satu pertarungan terakhir. Segera keduanya mulai berkelahi satu sama lain. Tetapi ketika Chen yang sebenarnya merasa seperti dia menang, tiruan lain dari Chen jahat muncul mengisyaratkan bahwa dia tidak bisa dihancurkan di tempat lain. Hujan mulai mengalir dan Sierra hampir tenggelam. Hanya beberapa menit sebelum Sierra tenggelam sampai mati, Chen kembali ke dalam alam bawah sadar James. Chen yang sebenarnya memohon untuk membiarkannya kembali ke dunianya, tetapi penyerupa jahatnya menolak. Chen yang asli menyadari bahwa jika dia melakukan hal yang tak terpikirkan, Chen yang jahat juga akan mati dan dengan ini semua kejahatan di dalam James akan hilang. Setelah dia menjalankan rencananya, Chen yang jahat menghilang.
Lalu kemudian di rumah sakit James bangun menjadi pria yang benar-benar berubah. Dia segera memberitahu pihak berwenang tentang lokasi Sierra. Dengan cara ini Sierra diselamatkan tepat waktu, tetapi Chien tidak terbangun. Filmnya berakhir saat dia berkeliaran di terowongan tanpa akhir yang menunjukkan bahwa dia tidak akan pernah kembali ke rumah. Jadi kesimpulan film ini adalah film yang ada di bawah sadar. Jadi dari awal video sampai akhir itu adalah di bawah sadarnya si James. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan seputar alur film-film keren lainnya. Inti filmnya adalah menyadarkan James dari alam bawah sadar yang begitu jahat. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.